Diduga mengemudikan mobil sambil main HP, sebuah minibus menabrak anak kecil dan seorang ibu yang sedang berada di motor di tepi jalan. Sontak kejadian itu membuat massa di sekitar kaget dan berkerumun. Pengendara mobil sepertinya terlalu asik dengan HP sehingga hilang konsentrasi dalam berkendara. Momen ini terekam CCTV sebuah toko di daerah Cirenghas, Sukabumi. Tidak ada yang terluka dalam kecelakaan ini dan pengemudi mobil ingin bertanggung jawab atas kejadian itu. Ya, memang sangat beresiko ya jika kita berkendara sambil bermain handphone. Pokoknya no handphone ketika berkendara ya. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Ayo, yang ngantuk cuci muka dulu, karena sesaat lagi kami akan menyajikan beragam informasi menarik yang membuat pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Filipus Yunarso, inilah Cakrawala selengkapnya. Kita ke berita pembuka. Komnas Perlindungan Anak mengamankan anak usia 4 tahun yang menjadi korban penganiayaan ibu sambungnya. Komnas Perlindungan Anak mendapat laporan dari warga yang curiga telah terjadi penganiayaan anak di Kelurahan Babakan, Tangerang, Banten. Dugaan penganiayaan anak terjadi di rumah yang baru 1 bulan ditempati pendatang baru. Komnas Perlindungan Anak telah membawa korban ke rumah sakit untuk mengobati luka fisik dan psikologinya. Saat ini, korban dititipkan ke rumah panti Yayasan Peduli Anak di Kota Tangerang. Sementara itu, seorang pria di Sumatera Selatan ditangkap anggota polisi Pamong Praja karena mengamuk dan meresahkan warga. Bahkan sebelum ditangkap, pria ini sempat merusak tugu ikan yang merupakan aset pemerintah daerah setempat. Seorang pria yang diduga menderita gangguan jiwa mengamuk di Simpang 5 Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Dalam rekaman video amatir terlihat pria itu merusak tugu ikan yang merupakan ikon kota pemerintahan Kabupaten Pali. Tak hanya tugu ikan, pria itu juga merusak sebuah warung makan. Karena meresahkan, petugas Pol PP Kabupaten Pali langsung menangkap pria itu di rumahnya dan selanjutnya akan diserahkan ke kantor dinas sosial. Kita tangkap dulu, kita amankan, kemudian nanti kita serahkan ke dinas sosial. Sudah dikoordinasi dengan dinas sosial? Ya, nanti kita koordinasikan dengan dinas sosial. Jadi leading sektornya dinas sosial yang saat ini bisa untuk merekomendasikan mungkin akan dibawa ke Palembang atau bagaimana nanti. Warga berharap kantor dinas sosial Kabupaten Pali menangani serius pria tersebut agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Ya pemirsa, harga gula pasir kian meningkat dan membuat emak-emak resah. Bahkan saat ini harga gula terhitung sebagai harga tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Jelang akhir tahun 2023, harga gula pasir terus menunjukkan tren kenaikan. Dari data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga gula pada November 2023 secara nasional naik 13,6% atau Rp16.180 per kilogram. Kini, harga gula di sejumlah daerah bahkan mencapai Rp17.000 per kilogram. Kenapa demikian? Penyebabnya produksi gula dalam negeri belum cukup, sementara tingkat impor gula masih tinggi. Tim Liputan Cakrawala belusukan ke 2 minimarket di Jakarta untuk memantau kondisi stok dan harga gula pasir di pasaran. Di minimarket pertama, stok gula pasir dari beberapa brand masih tersedia di etalase, meski nampaknya stok menipis. Menurut karyawan minimarket, harga gula pasir dijual Rp16.000. Jumlah pelanggan gula di minimarket dan stok yang disediakan juga diklaim masih aman. Tidak diberikan batasan pembelian per pelanggan. Sementara pada minimarket selanjutnya, stok gula pasir justru kosong melompong. Tidak ditemukan satupun kantong gula pasir di etalase minimarket.
Berdasarkan informasi karyawan minimarket, stok gula sudah kosong sejak 2 hari lalu. Sementara itu, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, selebriti Chelsea Olivia yang sempat kaget mengetahui kenaikan harga gula pasir juga memberikan tips sendiri mensiasatinya. Kalau gula naik, ya kita nggak usah terlalu makan terlalu manis terlalu banyak. Kalau misalnya tidak diperlukan, kan sebenarnya gula juga nggak diperlukan, tubuh tuh terlalu banyak. Beda halnya dengan misalkan beras, beda halnya misalkan dengan protein anak-anak atau telur atau apapun itu atau susu gitu kan, itu kan maksudnya bahan yang memang benar-benar dibutuhin dalam kebutuhan sehari-hari. Dari minimarket, tim melanjutkan belusukan ke pasar tradisional. Apakah harga jual di pasar lebih tinggi atau justru tidak mengalami kenaikan? Halo Ibu, Ibu kan sebagai pedagang gula ini kan lagi naik ya Bu, betul ya Bu? Naik banyak-banyak. Jualnya berapa sekarang Bu? 17. 17? Ya. Keuntungannya berarti sedikit berarti Bu? Ya iya, emang modal udah segitu. Oke. Kalau sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 14,5. Paling mentok itu 14 sampai 15 itu udah bisa jual. Oke. Sekarang modalnya lebih dari segitu. Saya jual karungan biasa harga 600 ribuan, sekarang udah 800 ribu. Kalau saat ini berarti untuk stok sendiri berkurang atau tetap sama aja? Karena harga makin tinggi kita ngurangin stok, karena kan modalnya terlalu besar juga jadinya kita alihin ke barang yang lain. Cuman peminatnya masih tetap banyak ya. $17.000. Iya. Itu imbasnya apa sih Mas dengan kenaikan harga gula ini dari Mas sendiri? Ini buat apa konsumsi kalau boleh tahu? Ini buat jualan Mas. Oh jualan, ya, makanya banyak ya belinya? Es teh gitu. Es teh. Ya, biasa beli 5 kilo, sekarang jadi 3 kilo Mas. Oh jadi 3 kilo, ya, dikurangin berarti ya? Ya, menurun gitu. Menurun? Iya. Oke. Kirain naikin harga es tehnya enggak ya? Enggak sih. Lebih kurangin gulanya ya? Segitu aja gitu. Diprediksi para agen bahwa kenaikan harga ini akan terus terjadi hingga awal tahun mendatang. Jadi untuk masyarakat diharapkan bisa lebih bijak untuk mengkonsumsi gula hingga awal tahun mendatang. Azariat, Gofur melaporkan. Jessica Iskandar ngamuk saat melihat pelaku penipuan terhadap dirinya. Beritanya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Ya pemirsa, artis Jessica Iskandar meluapkan emosinya di hadapan tersangka yang telah menipu dirinya hingga 9,8 miliar rupiah dalam bisnis rental mobil. Tersangka sempat kabur ke Thailand dan menjadi buron, namun akhirnya berhasil diringkus. Tetapi upaya Steven sia-sia karena pelarian selama 1,5 tahun terendus aparat. Jessica Iskandar alias Jedar bersama suami Vincent Verhaak menuntut pelaku mengembalikan seluruh uang dan mobil yang diselundupkan pelaku. Mobil saya kamu ambil. Balikin mobil dan uang saya. Itu uang buat anak-anak saya. Saya kerja dari pagi. Saya kerja dari pagi sampai pagi. Uangnya kamu ambil. Balikin uang saya. Balikin mobil saya. Balikin kamu. Balikin uang saya. Balikin. Nah, kemarin kan sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah. Dan sekarang sosok yang membuat masalah ini terjadi di keluarga aku, rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah. Aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget. Aku tuh langsung luapin, aku langsung teriak gitu karena aku benar-benar Tuhan gitu, kayak wah kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku nggak pernah jahat sama dia. Polisi menyatakan pelaku tak hanya menipu Jedar, melainkan ada korban lain di Bali dan Jawa Timur dengan modus operandi yang sama. Informasi selain kami di Subdit Transkrimum menangani perkara itu, ada juga di Polda Bali, di Polres Pasar, dan juga
di Polda Jawa Timur. Itu yang akan nanti kami koordinasi, apakah memang benar, kami akan berkoordinasi dengan semua rata penipu gelap. Akal bulus tersangka dalam bisnis tipu-tipunya begitu menggiurkan. Ia mengiming-imingi keuntungan 66 juta rupiah setiap 3 bulan untuk mobil Alphard milik Jessica. Namun setelah beberapa waktu Jessica curiga karena tidak ada transfer dari Steven. Ya pemirsa, berikut ini ada kejadian yang membuat jantung Anda berdebar-debar. Pasalnya ada sebuah mobil pickup yang mogok di lintasan rel kereta api. Hal ini terekam CCTV kamera di mana seorang sopir dan juga kernetnya berupaya keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi di Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Selasa petang. Hanya dalam hitungan detik, kereta barang jurusan Jakarta-Surabaya menabrak mobil pickup dan menyeretnya sejauh 20 meter dari lokasi kejadian. Diketahui sopir pickup bernama Karmuji warga Kabupaten Bojonegoro dan kernetnya Mulyadi hendak masuk ke Desa Pucuk dari arah Lamongan. Tiba-tiba mobil pickup mogok di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Peristiwa ini tidak mengganggu jadwal kereta api, lantaran setelah menabrak, kereta barang tetap melanjutkan perjalanan. Ya, kita ke berita selanjutnya di mana kasus penemuan mayat dicor dalam kamar yang terjadi di Blitar, Jawa Timur menemui titik terang. Polisi sudah memeriksa dan juga mengamankan suami korban yang menjadi terduga pelaku. Tim Satreskrim Polres Kota Blitar, Jawa Timur masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus penemuan tengkorak wanita yang dicor dalam kamar. Hingga kini petugas masih memasang garis polisi di lokasi ditemukannya tengkorak wanita dicor dalam kamar. Petugas juga masih menunggu hasil dari tim dokter forensik dan tim Lab Polda Jawa Timur. Selain itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suami korban yang diduga sebagai pelaku jasad wanita yang dicor dalam kamar. Pelaku masih kita dalamin, sudah ada satu orang yang kita amankan, nanti kita masih dalamin untuk proses penyelidikan lebih lanjut keterkaitannya terhadap peristiwa tersebut. Nanti berikutnya akan kita sampaikan apabila ada perkembangan. Berapa saksi yang sudah diperiksa? Kita belum, mohon maaf, kita belum sampaikan. Yang jelas sudah satu orang yang kita mintai keterangan, kita akan perdalam lagi nanti untuk menentukan disandingkan dengan alat bukti yang ada sudah kita temukan, termasuk nanti dari lapor maupun. Sebelumnya, warga Kecamatan Ponggok, Blitar, Jawa Timur digegerkan atas penemuan tengkorak yang dicor dalam kamar. Berdasarkan hasil identifikasi dan tim lapor Polda Jatim, korban ditemukan dalam posisi duduk dalam lubang sedalam 1,5 meter. Seorang TKW asal Desa Randegan, Kecamatan Purwoharja, Kota Banjar, Jawa Barat, ditemukan tewas di kamar mesnya di wilayah Johor, Malaysia. Kondisi wanita penuh luka dan juga lebam. Kabar kematian Ida diterima pihak keluarga dari sang majikan. Keluarga meyakini Ida tewas tidak wajar lantaran kondisinya yang penuh luka lebam di wajahnya. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui bertengkar dengan temannya. Keluarga berharap pihak terkait bisa mengusut tuntas kematian Ida. Keluarga juga meminta korban dimakamkan di kampung halaman. Sementara itu, aksi 3 pria diduga melakukan percobaan pembunuhan terhadap pemilik warung makan di Medan, Sumatera Utara tersebar di media sosial. Pelaku mencoba membacok seorang perempuan yang diketahui pemilik warung. Dalam sebuah video rekaman CCTV terlihat pelaku yang diduga melakukan aksi percobaan pembunuhan di sebuah warung makan di Jalan Sekambing, Kota Medan. Seorang perempuan yang diketahui sebagai pemilik warung makan mencoba menyelamatkan diri dari ancaman pelaku yang hendak membunuhnya. Namun saat berusaha keluar membuka pintu, pelaku yang membawa parang menghadangnya.
Kemudian, dua pemuda yang diketahui keluarganya membantu perempuan tersebut hingga terjadi pergulatan antara ketiganya. Sementara perempuan itu berteriak meminta pertolongan ke warga sekitar. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Ada sebuah fenomena alam aneh yang terjadi di Kabupaten Banjar, Jawa Tengah. Sebuah sumur milik warga tiba-tiba menyemburkan air cukup keras hingga meluber dan mengakibatkan rumah pemilik sumur kebanjiran. Hal ini tentu menjadi tontonan warga. Warga desa Purwasaba di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dibuat geger dengan fenomena aneh, yaitu sumur milik warga menyemburkan air. Sumur milik seorang warga bernama Uswatun Hasana ini tiba-tiba menyemburkan air yang mengucur deras dari dalam lubang sumur pada Kamis siang. Sumur yang sebelumnya hanya berisi air dengan ketinggian 2 meter, tiba-tiba menyemburkan air cukup deras hingga meluap dan membanjiri seisi rumah pemilik sumur. Air yang menyembur dari dalam sumur ini berwarna kecoklatan dan keruh. Semburan air dari dalam lubang sumur mengakibatkan rumah pemilik sumur kebanjiran. Bahkan, genangan air meluber hingga ke permukiman warga lainnya. Fenomena ini membuat kaget pemilik sumur dan warga sekitar. Pemilik sumur mengaku dirinya kaget saat mengetahui sumur miliknya tiba-tiba memuntahkan air cukup kencang dari dalam lubang sumur. Pemilik sumur bahkan tak tahu penyebab terjadinya air yang menyembur dari dalam lubang sumur miliknya itu. Bersihin musola, begitu datang ke rumah, ada yang memanggil, katanya sumurnya itu keluar airnya tuh dari dalam, dalam langsung. Begitu lihat ke dapur juga, dapur udah banjir. Ya kaget, ya takut lah, gimana sih orang rumah tiba-tiba keluar air kayak gitu kan. Deras ya Pak? Deras. Dimungkinkan rembesan dari sungai, tapi ini sungai udah surut, udah kecil, tapi kok airnya masih besar nih. Akibat semburan air dari dalam sumur, pemilik sumur kini memilih mengungsi ke rumah warga lainnya, sebab khawatir bila semburan air terus terjadi akan mengakibatkan banjir. Dugaan sementara, air yang keluar dari sumur berasal dari lubang aliran irigasi yang terletak tidak jauh dari rumah warga. Ya pemirsa, masih seputar banjir di Aceh Barat, ada jembatan gantung sepanjang 120 meter diterjang banjir hingga rusak parah. Sementara 6 desa di Kabupaten Aceh Tenggara diterjang banjir bandang yang mengakibatkan akses jalan menuju Kuta Cane, Sumatera Utara lumpuh total. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 40 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Banjir menyebabkan jembatan sepanjang 120 meter yang menghubungkan Kecamatan Panton Reu dan Pantai Cermin rusak parah. Banjir juga memutus akses jalan hingga membuat 40 desa di Kecamatan Pantai Cermin terisolir. Pemerintah kabupaten pun memprioritaskan kebutuhan warga yang menjadi korban banjir. Untuk memastikan dulu keselamatan warga, baru antar benda, dan setelah ini kita akan mendata nanti. Fasilitas umum apa saja nanti yang berdampak dengan banjir, juga dengan perumahan, juga dengan yang lainnya. Sementara itu, banjir bandang melanda 6 desa di Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Banjir bandang mengakibatkan akses jalan lintas nasional Kabupaten Aceh Tenggara, Sumatera Utara lumpuh total. Banyak material seperti gelondongan kayu dan lumpur tebal menumpuk di badan jalan. Sejumlah kendaraan pun harus mengantre untuk dapat melintas dikarenakan lumpur yang tebal. Antrean kendaraan mencapai 2 km. Hingga saat ini pemukiman warga di Kecamatan Bukit Tusam masih porak-poranda ditimbun material banjir bandang.
Sementara itu kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan masih terus terjadi dan bisa berpengaruh terhadap distribusi barang. Kelangkaan BBM membuat para supir terpaksa harus mengantri, bahkan ada yang menginap. Beginilah kondisi supir truk saat mengantri BBM jenis solar di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kelangkaan BBM ini terlihat di sejumlah kabupaten, yaitu Kabupaten Baru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap. Selain itu di kota Parepare, Sulawesi Selatan, imbas dari kelangkaan BBM ini, distribusi barang ke sejumlah daerah menjadi terhambat. Sejumlah supir truk mengeluhkan kelangkaan BBM jenis solar yang terjadi. Para supir truk harus rela mengantri di SPBU selama berjam-jam, bahkan ada yang harus menginap untuk menunggu pengisian solar di sejumlah SPBU di wilayah Sulawesi Selatan. Ini sudah berapa lama menunggu, Pak? Sudah 3 jam. Rutenya mobil tak? Jauh. Jauh dari Makassar ke Parepare? Iya. Kalau dari Makassar ke Parepare di mana ada solar, Pak? Oh, pokoknya enggak tentu. Tapi langka ya? Langka. Kelangkaan BBM jenis solar ini memang terus terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Belum diketahui penyebab dari kelangkaan ini. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Setelah ini akan ada program kasus viral yang menegangkan namun tetap jenaka. Saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum. Thank you.